Inilah sebuah kisah dari seorang pemuda, anak dari orang kaya, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel bagian ketiga, Kenshin yang tersenyum ditanya lagi oleh wanita yang menginterviewnya. Ya udah mas, kalau Anda sudah bisa bahasa Inggris, lalu apa masnya sudah tahu ya pekerjaan cleaning service itu? Kenshin menjawabnya, sudah mbak, saya udah mengerti tentang perihal pekerjaannya. Aneh juga nih yang bertanya itu. Udah tahu, melamar kerja cleaning service. Masih aja ditanya gitu. Tak beberapa lama kemudian, wawancara itu pun berakhir. Kenshin diharap menunggu dalam beberapa waktu, bersama dengan pelamar lainnya. Semenjak itu, kertas putih yang ditulis Kenshin dalam bahasa Indonesia itu tersingkap, terlupakan, berada dalam bilik meja Kauri, tertutup sebuah buku novel kesukaannya. Sementara, aktivitas kerja di kantor tersebut terlihat oleh Kenshin. Sewaktu ia pulang keluar, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ia diberhentikan oleh seorang pria yang pakaiannya rapi, baru keluar dari kantor yang ada di depannya. Kenshin pun jadi terhenti. Lalu, ia ditanya, "Hei mas, maaf nih ya, apa Anda tadi diwawancara kerja ya?" Oleh seorang wanita yang ada di sebelah pojok paling kanan sendiri. Kenshin menjawab, "Iya pak." Lalu pria itu melanjutkan tanya lagi, "Apa wanita tersebut namanya Kauria?" Kenshin menjawabnya, "Sepertinya iya." "Emangnya ada apa ya?" Kenshin menyahutnya. Seseorang itu bertanya lagi, "Apa masnya tadi melihat Mbak Kauri baca sebuah surat ya?" Kenshin menjawabnya, "Kalau masalah itu, saya kurang seberapa tahu ya pak. Cuman, saya hanya mendengar Mbak tadi bicara di telepon dengan temannya." "Hanya seperti itu pak," sahut Kenshin. Meskipun, sebenarnya, ia mengerti apa maksud pertanyaan tersebut. Ternyata, ini orang yang menulis surat tadi. Kenshin hanya menyimpan di hati dan tak menceritakannya. Lalu, cowok itu pun pergi begitu saja, menuju ruang kerjanya, tanpa pamit ke Kenshin. Pagi sudah beranjak siang. Sejak Kenshin diwawancara, sudah berlalu 3 jam lebih. Kini, ia pun sudah ada di rumahnya sendiri. Selepas itu, waktu dan hari berganti. Sejak 5 hari kemarin, semenjak ia mendapat panggilan kerja, ia belum mendapat telepon lagi. Kenshin tak beranjak menaruh lamaran kerja lagi ke tempat lainnya, hingga ia pun ditanya oleh ayahnya, yang seorang bos perusahaan raksasa itu. "Ken, gimana nih? Masih pingin cari kerja sendiri? Atau kamu bantu ayah saja di perusahaan ayah?" Kenshin pun menjawab, "Tidak ya. Kenshin mau mencoba sendiri aja. Masa baru beberapa hari, langsung menyerah." Ayahnya pun tersenyum. "Bagus tuh, anak ayah harus seperti itu." Sementara, di malam yang sama, Kauri ditanya oleh mamanya, "Hei Kaur, teman SMA-mu yang kemarin kesini, siapa namanya ya?" Kauri menjawabnya, "Si Randy ma." "Oh itu, sepertinya, dia itu suka kamu ya." "Kamu gimana Kaur?" Kauri menjawabnya, "Apa sih mama ini? Bisa aja. Kita kan hanya temenan saja. Tak ada hal lebih." Mamanya menyahut, "Itu kan pendapat kamu Kaur. Lain halnya dia, pasti dia itu ada perasaan ke kamu." Kauri menjawab lagi, "Kalau itu, entahlah ma. Yang jelas Kauri hanya temenan saja." Bintang gemintang di langit sudah nampak bercahayanya. Malam pun semakin kelam. Dalam mimpinya, Kauri akan bertemu seorang pria yang akan membuatnya merasa lain dari biasanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.